Mari belajar bersama kembali dengan channel Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat rangkuman video proses lahan dari mulai pencangkulannya, kemudian pemberian pupuk dasar, kapur dolomit, kemudian penutupan plastik mulsa. Nanti akan saya rangkum satu video di sini. Silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua mengenai perihal persiapan budidaya tanaman cabai. Sebelum melakukan penanaman tanaman cabai, hendaknya tanah diolah terlebih dahulu agar tanah-tanah yang padat bisa menjadi longgar sehingga pertukaran udara di dalam tanah menjadi baik. Gas-gas oksigen dapat masuk ke dalam tanah, gas-gas yang meracuni akar tanaman dapat teroksidasi dan asam-asam dapat keluar dari tanah. Lahan yang diperlukan untuk budidaya tanaman cabai adalah lahan yang memiliki tanah yang gembur dan memiliki porositas yang baik. Teman-teman, untuk memperoleh lahan yang gembur sebaiknya lahan bisa dibajak terlebih dahulu, kemudian bisa menggunakan cangkul, traktor dan juga mesin kultivator. Dan pengolahan lahan bisa dilakukan dengan menghancurkan bongkahan-bongkahan tanah sehingga menjadi lebih halus dan lahan siap digunakan. Saat ini dengan perkembangan mekanisme pertanian modern, sekarang sudah banyak traktor, mesin kultivator, bahkan masih banyak sarana-sarana yang lain jika teman-teman mau menggunakan itu semua. Kemudian di sini yang saya jelaskan adalah bahan-bahan apa, kemudian apa saja yang saya perlukan untuk pemprosesan lahan kami ini, teman-teman. Yang pertama adalah sekam biasa, teman-teman, bukan sekam bakar, tapi sebaiknya sekam bakar malah lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua adalah pupuk dasarnya, yang ketiga adalah kapur dolomit. Selama saya budidaya tanaman cabai, saya belum pernah menggunakan pupuk kandang, teman-teman. Setelah sekam ditaburkan, kemudian baru dilakukan pencangkulan kembali, tujuannya agar sekam itu bisa tercampur secara merata. Seperti biasa saya dibantu oleh saudara saya untuk melakukan pencangkulannya. Nanti setelah ini baru saya taburkan kapur dolomit, entah itu kapur dolomitnya dulu ataupun pupuk dasarnya dulu. Maka dari itu silahkan tonton video-video kami di channel Heri Petani Indonesia. Tonton videonya, teman-teman. Jangan menanyakan sesuatu hal yang sudah saya jelaskan di sini. Yang pertama, ternyata yang saya taburkan dulu adalah pupuk dasarnya, teman-teman. Pupuk dasar ini ada dua macam. Yang pertama adalah SP36. SP36 di tempat kami tidak ada, maka dari itu saya ganti dengan CMP. Kandungannya sama, cuma harga lebih murah, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ZA, teman-teman. Ini yang selalu saya pergunakan, pupuk kimia ZA SP36 itu yang selalu saya jadikan sebagai dasaran jika saya ingin budidaya tanaman cabai, tanaman melon dan juga tanaman semangka. Dan untuk perbandingannya, teman-teman, 1 kilo untuk ZA-nya, 1 kilo untuk SP36. Dan untuk dosisnya
Ini saya menggunakan 1 kuintal untuk 1.800 tanaman, kurang lebih seperti itu. Ini ada 33 bedengan, ada sebagian yang sudah saya tutup menggunakan plastik mulsa, yang 2 lahan ini dan sampingnya ini belum saya tutup. Jadi nanti video ini saya sambung sampai pemasangan plastik mulsanya, kemudian jarak antar bedengannya berapa, nanti akan saya jelaskan semua. Dalam budidaya tanaman cabai sendiri teman-teman sebenarnya tergolong rumit jika teman-teman tidak mau berusaha, tapi sebenarnya mudah jika teman-teman mau berusaha. Berusaha dalam hal yaitu bagaimana agar tanaman cabai itu tumbuh secara subur. Cara penaburannya seperti itu teman-teman. Jadi pupuk dasar itu di tengah-tengah. Perlu teman-teman ketahui yang disebut pupuk dasar itu tidak bisa langsung terserap oleh tanaman cabai yang baru kita pindah tanamkan. Biasanya 1 bulan ke depan itu baru pupuk itu bisa terserap oleh perakaran tanaman cabai kita teman-teman. Setelah penaburan pupuk dasar selesai dilakukan teman-teman, kemudian langkah yang kedua adalah penaburan kapur dolomit. Caranya seperti itu teman-teman, terserah teman-teman mau menggunakan berapa karung, berapa sak, itu selera saja. Kalau saya biasanya untuk tanaman 1.800 biasanya hanya menggunakan 4 karung ataupun 2 kuintal teman-teman, karena 1 karungnya itu 50 kg. Nanti setelah kapur dolomit ini selesai saya tabur, baru saya tutup kapur dolomit tersebut menggunakan tanah tipis-tipis saja teman-teman. Tujuannya jika terkena air hujan tidak ikut hanyut. Itu yang sudah saya huruf. Kemudian bentuk bedengan secara permanen. Setelah itu besoknya langsung bisa ditutup menggunakan plastik mulsa. Jika tidak hujan, usahakan tunggu 1-3 hari. Tujuannya agar pupuk kimia tersebut sudah menguap teman-teman. Insya Allah aman untuk tanaman cabai jika langsung dipindah tanamkan. Tapi jika masih lama, usahakan langsung ditutup juga tidak jadi masalah. Ini yang bibitnya sudah besar, harap ditunggu dulu, jangan langsung pindah tanamkan jika pupuk tersebut penguapannya belum maksimal. Jadi usahakan ditunggu dulu. Ini sudah hampir selesai. Nanti setelah ini saya langsung melakukan pemasangan plastik mulsanya. Ditunggu jarak tanamnya berapa, kemudian metodenya seperti apa, zigzag ataupun lurus ataupun bagaimana. Maka dari itu silahkan tonton videonya. Insya Allah video-video yang saya bagikan bermanfaat. Dan saatnya sekarang persiapan untuk melakukan pemasangan plastik mulsanya teman-teman. Dan untuk ukuran plastik mulsa ini 120 cm, kemudian lebar bedengan 95 cm, jarak antar bedengan 90 cm. Sebentar lagi pemasangan plastik mulsa selesai dilakukan teman-teman. Seperti biasa saya dibantu oleh 3 saudara saya, karena usianya beliau lebih tua dari saya. Beliau yang selalu mencangkur lahannya, kemudian pemasangan plastik mulsanya nanti dari mulai pindah tanam, tubukan pertama, kedua sampai panen biasanya saya yang melakukan sendiri. Dan ini yang 3 bedengan ini saya hadapkan ke utara karena posisi tanahnya itu miring teman-teman. Jadi kalau dibentuk seperti ini insya Allah nanti nyangkulnya dari sebelah sini, biasanya tanah itu bisa rata.
Ini teman-teman, saudara kami, beliau lebih tua usianya tapi masih antusias sekali untuk membantu proses lahannya, kemudian pemasangan plastik mulsanya. Dan nanti setelah ini selesai, saya baru melakukan pelubangan plastik mulsanya. Dan pelubangan plastik mulsanya seperti ini teman-teman, saya selalu narik benang. Jadi saya ukur kanan kirinya itu, tujuannya apa? Agar lurus teman-teman. Jadi saya itu orangnya suka yang rapi. Jadi ini saya tarik, kemudian nanti baru saya kasih tanda. Ini jarak tanamnya teman-teman 50 kali 70. Itu yang selalu saya pergunakan untuk budidaya tanaman cabai. Dan nanti ini saya tarik, kemudian saya kasih tanda. Nanti benangnya ini saya pindah ke kiri, kemudian saya kasih tanda juga, tujuannya agar rapi. Dan setelah ini nanti selesai, saya langsung melakukan pelubangan plastik mulsa. Ini tata cara kami mulai dari proses lahannya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Insya Allah nanti sebelum melakukan pindah tanam biasanya akan saya kocor asam humat over soil, kemudian saya tambahkan si karbon dan juga saya tambahkan kalha teman-teman. Ini caranya seperti ini, langsung dikasih tanda. Jadi nanti pas apinya itu sudah panas, langsung ditaruh, tapi posisinya itu lurus, jarak ke kiri dan jarak ke depannya itu sesuai semua. Ini caranya, saya ini menggunakan tempat seperti ini. Untuk lubang plastik mulsa sendiri bisa menggunakan kaleng, bisa paralon yang gede itu juga bisa, dikasih kayak gergaji seperti itu teman. Tapi kalau ini saya beli di online teman-teman, harganya 60.000. Ini sudah hampir 4 tahunan yang saya pergunakan. Saya menggunakan kayu biasa, kemudian saya tambahkan batok kelapa. Jika teman-teman tidak mempunyai alat seperti ini, bisa juga menggunakan cutter, kemudian menggunakan gelas ataupun kaleng. Gelasnya ditaruh, langsung cutternya diputar dari kiri ke kanan, insya Allah juga rapi sama saja. Kalau untuk pelubangan plastik mulsa tergantung teman-teman semua, tidaklah terlalu penting teman-teman. Yang penting adalah jarak, kemudian posisi tanamannya, dan nanti ajarnya itu mau ditaruh di mana. Ini teman-teman tata cara kami untuk melakukan pemrosesan lahan untuk persiapan tanaman cabai ori 212. Nanti lahan yang di sampingnya itu insya Allah varietasnya berbeda atas permintaan subscriber kami, tapi saya belum bisa memberikan bocoran. Dan ini diameternya sekitar 10 cm teman-teman. Nanti setelah itu kita tunggu sambil nungguin bibitnya. Dan alhamdulillah teman-teman, pelubangan plastik mulsa sudah selesai saya lakukan. Dan untuk kali ini saya tidak membuat lubang pembukaan di samping pohon tanaman cabai, tapi lubang pembukaan itu saya taruh di tengah-tengah, karena saya yakin dengan tata cara ini insya Allah pembukaan walaupun ditaruh di lubang yang di tengah-tengah itu untuk pot tanam, hasilnya pun juga bagus. Silahkan ditunggu videonya, kemudian jangan di skip. Apa yang saya bagikan itu real, murni, berdasarkan pengalaman kami pribadi. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.